Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberikan kelimpahan panen, amin. Di video kali ini ya, kita berada di jeruk tua atau jeruk ya, bukan tua-tua banget lah teman-teman ya, masih mama muda lah. Ini kisaran di umur 3 sampai 4 tahun ya, menginjak ke 4 tahun, masih bergas-bergasnya teman-teman untuk pembungaan ya, masih mama muda sekali. Di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang pencongkokan ya teman-teman, perawatan tentang pencongkokan. Bisa dilihat di situ ada bambu ya, bambu yang fungsinya nanti untuk pencongkokan ya teman-teman. Jadi nanti ada beberapa variasi pencongkokan yang bisa kita pelajari sama-sama ya. Ini juga yang sudah diterapkan dari teman-teman petani jeruk tentunya di seluruh Indonesia. Teman-teman, apa sih fungsi dari pencongkokan terhadap pohon jeruk itu sendiri? Fungsinya sangat vital ya teman-teman ya, karena ini adalah salah satu perawatan yang kita sarankan harus dilakukan. Tapi ada beberapa kasus yang memang jeruknya tanpa congkok sama sekali. Nah itu kita memang penasaran sekali ya, seperti apa perawatannya, pakai metode apa. Kayaknya kalau logikanya itu memang perantingannya itu nggak terlalu panjang itu mungkin ya. Kalau boleh saya cuplik, itu ada terjadi di Bali ya. Di Bali itu ada sistem namanya roda gila. Roda gila itu pemangkasannya ekstrim sekali, dan persis kayak orang bonsai itu teman-teman. Jadi muter itu ekstrim sekali pemangkasannya. Kalau kita mungkin terlalu ekstrim, sayang mungkin ya kalau orang-orang sini loh teman-teman. Tapi efek dampaknya nanti ternyata di pencongkokannya itu enggak terlalu signifikan teman-teman. Bahkan ada satu pohon atau beberapa banyak pohon itu yang tanpa congkok sama sekali. Itu kalau pakai sistem bujang roda gilanya dari Bali punya. Nah, fungsi dari pencongkokan itu sendiri yaitu tentu kita melihat pohon itu, kalau pohon bisa ngomong ya teman-teman, itu memikul beban berat ini itu pasti sudah teriak-teriak pasti loh teman-teman. Jadi ini berat sekali loh ya, berat sekali ya, apalagi kalau nggak ditopang dengan perantingan yang kokoh ya, atau dahan yang kokoh, itu pasti akan patah ya, pasti akan patah. Nanti kita akan cari ya, kita akan belajar lagi seperti apa bisa membuat dahan yang ulet, tidak rapuh. Nah itu ada, insya Allah ada ekstraknya nanti, karena sudah beberapa kali kita praktekkan. Kembali lagi ke fungsi dari pencongkokan. Tentunya kalau pohon bisa ngomong pasti teriak-teriak, pasti itu. Ini kayak ngangkat dumbbell setiap hari loh ya, bukan hanya kayak orang hamil loh, ya yes, kurang lebih. Tapi ini kiri, kanan, atas, bawah semuanya ada teman. Jadi melihat saja kita sudah kasihan ya, melihat saja kita sudah kasihan. Maka dari itu kita harus melakukan proses pencongkokan. Biar apa? Biar rantingnya tidak patah ya kan, biar terutama pohonnya bisa stres teman-teman. Bener ini, kalau kelebatan ya, kebanyakan buah ya itu bisa stres, bener ini pohonnya. Nanti setelah panen biasanya kelihatannya itu, setelah panen habis itu layu ya, habis itu bablas mati, biasanya seperti itu. Maka dari itu kita harus melakukan perawatan yaitu pencongkokan. Pencongkokan itu ada beberapa variasi ya teman-teman, terserah, ini bisa dipakai sesuai budget aja. Kalau saya biasanya yang pertama ini ya, pertama kasih bambu satu-satu ya, tunggal-tunggal ya, karena saya melihat di sini perantingannya ya, atau kebutuhan congkoknya itu tidak terlalu banyak teman-teman. Ini karena saya rajin pruning ya, rajin pruning dari awal kita tanam ya, masa vegetatif sampai di umur sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun sudah terlalu besar pohonnya, jadi tidak saya pruning lagi. Nah, impact dari itu mungkin ya, impact dari itu percabangan yang jatuh ke bawah ya, yang terlalu melengkung gini, ini sedikit ya, nggak terlalu banyak kayak zaman konvensional. Itu pasti muter, itu pasti ada 1, 2, 3, 4 sampai 8 kadang ada dalam satu pohon. Nah, kalau saya senengnya pakai bambu tunggal seperti ini ya. Yang kedua, variasinya ada yang
yang di kotak gini teman-teman ya. Jadi ada bambu 4 lah ya. Nah, bambu 4, habis itu ditali bisa, dipaku bisa seperti itu. Itu yang kalau kita melihat pohonnya itu yang memang benar-benar pohon dahan yang menopang buah itu benar-benar dari 4 arah mata angin teman-teman. Jadi itu bisa pakai itu. Jadi buat pondasi dulu ya, buat ya nggak perlu ditanam, nggak perlu, pokoknya didiriin. Nah, habis itu disekat ini kayak kita buat andang ya, kita buat andang itu. Tentunya itu bisa untuk lebih menghemat lagi ya teman-teman daripada bambu tunggal-tunggal seperti ini. Karena apa? Karena dahan yang melandai itu sangat terlalu banyak sekali. Jadi di model gini ya, terus dikasih bambu gini set ya. Jadi perantingannya nanti di sini ditumpangkan di sini, ditumpangkan di sini. Begitu juga sisi yang lainnya juga seperti itu. Nah, itu bisa lebih menghemat ya teman-teman ya. Tapi dilihat aja lah ya kondisi tanaman kita seperti apa. Perlu nggak seperti itu ya. Kalau memang lebat sekali dan melandainya parah sekali ya boleh pakai itu ya teman-teman. Oke. Karena ini saya beli ya, ini yang kecil ya, ini aja sekitar 40.000, itu 100 biji. 40.000 100 biji, panjang sekitar 1 meter, 1,5 meter ya. Nah, kalau totalnya itu ada yang 3 meter, yang paling ya, nggak ada 2,5 meter itu yang paling panjang itu biasanya kalau terlalu panjang. Berhubung saya melihat jeruk saya nggak terlalu tinggi ya teman-teman, karena pemangkasan tadi ya, karena rajin pemangkasan tadi, itu biasanya saya potong. Saya beli yang panjang sekalian ya, saya potong jadi 2 itu. Nah, untuk menghemat itu mungkin bisa pakai variasi yang kedua ya. Nah, ini variasi yang ketiga teman-teman ya. Ini hanya butuh 1 bambu saja ya, bambu tapi yang kokoh ya, bambu 1 yang panjang ya, yang kokoh ya. Ini nanti variasinya ya. Nah, misal ini bambu ya teman-teman ya, ini yang kokoh tapi ya yang pokoknya yang kokoh lah. Boleh yang kayak gini atau yang belombong ya, yang bulat, yang utuh. Jadi gini ya, ini posisi pas di tengah-tengah pohon jeruk ya, kita tali, terus di pucuknya ini sudah kita kasih tali. Boleh itu tampar ya, boleh itu senar ya, boleh apa aja tali, yang penting talinya kuat ya. Talinya jangan hanya tali rafia ya, nggak awet. Saya pernah coba, hanya berjalan 2-3 bulan, habis itu merepel. Apa itu merepel ya? Hancur ya, akhirnya patah, nggak kuat. Yang paling kuat, yang paling awet itu bisa senar, bisa tampar ya teman-teman, atau tali dari kain itu ada yang biasanya buat buah naga. Jadi pucuknya ini kita kasih tali ya, banyak sesuai kebutuhan dari pohon. Nah, jadi nanti gini, nah, talinya banyak set masuk ke ranting ya, kita setel, kita angkat set gitu ya. Habis ketemu kita tali, terus sudah ngangkat, ini otomatis rantingnya sudah ngangkat seperti ini ya. Tapi harus harus 4 mata angin ya, 4 penjuru ya, karena kalau hanya sini saja, kalau di model gini itu nanti efeknya akan meleok nanti, pohonnya itu akan gini jatuh gitu loh. Jadi nggak imbang ya, harus ada keseimbangan. Kalau ada di sini ya harus di sini juga ada, di sini ada, di sini ada itu modalnya nanti di tali ya teman-teman, yang agak kerasa ya. Saya pernah nyoba pakai tali rafia, padahal itu ternyata juga lumayan banyak kebutuhannya. Apalagi kalau tampar dan senar itu pasti lebih mahal ya teman-teman. Kalau senar aja itu 1 roll itu 100 meter itu paling ada yang jual 12.000, ada yang berapa ya, pokoknya sekitar itulah. Untuk pengeluarannya lebih mahal kalau menurut saya, tapi lebih ringkas ya gitu. Jadi variasi 1, 2, dan 3 itu ada kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Mungkin yang variasi pertama ini yang paling sering dipakai oleh petani jeruk dimanapun berada ya, paling simpel ya kan, paling simpel, terus paling, kalau menurut saya paling murah ini ya, paling murah ini. Habis itu ya paling bisa dikerjakan oleh siapapun ya, siapapun itu. Tapi
kalau pakai ini biasanya pembersihan di bawahnya itu susah, karena ini kayak gini, ini kita bersihin rumputnya juga sudah pasti keganggu, ya kan, pasti keganggu. Apalagi kalau sudah banyak seperti itu, pasti pembersihan di bawahnya itu keganggu ya teman-teman ya. Itu efeknya seperti itu. Dan apa ya, setiap setelah panen itu kalau nggak dibersihkan ya nggak ada gunanya, itu harus dibersihkan ya. Fungsi apa, resikonya seperti itu. Kelemahan yang kedua itu kelemahannya ya apa ya teman-teman, ya bisa dibilang kurang lebih sama ya, karena di bawahnya itu ada tentunya waktu pembersihan pasti akan mengganggu teman-teman. Nah, setelah itu yang ketiga itu mahal. Variasi yang ketiga itu mahal, sudah saya buktikan pakai tali rafia waktu itu, padahal terus tali rafianya memet atau hancur ya, nggak kuat, nggak tahan lama. Setelah itu saya pakai tampar sama pakai senar, itu ternyata lumayan banyak. Terus kalau pakai senar gitu kebanyakan kalau pas di perantingan ini kalah ya, kalau nggak dikasih tindis ya, nggak dikasih apa ya, kalau kemarin waktu itu saya kasih kardus kayaknya, kardus biar nggak luka ya. Nah itu kalau nggak dikasih nanti luka ya, kalau luka itu nanti kemungkinan malah bisa patah teman-teman, ranting yang di tali tadi. Nah itu kelebihan dan kekurangan ya, beberapa variasi pencongkokan. Silakan teman-teman amati pohon jeruknya, kebutuhannya yang mana yang bisa dipakai ya. Ada 3 variasi tadi, bambu tunggal ya, terus bambu yang dirakit itu ya, habis itu bambu satu yang pakai tali kiri kanan depan belakang, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ya video kali ini ya. Mohon maaf masih apa adanya ya, ini kita masih belajar video on face gitu. Waduh, on face, video wajah gini kita masih belajar ya, makanya mungkin mukanya kelihatan kaku ya, slumrah aja ya teman-teman, karena ya bapak-bapak sawah ya, biasa lah ya, nggak pernah melihat apa kamera seperti ini. Oke, terima kasih atas support subscribe-nya selama ini ya teman-teman viewers yang setia, baik yang lama maupun yang baru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga panen yang melimpah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurangi sambat, insya Allah Gusti nulungi. Wassalamualaikum, salam hangat dari Tanam Siram Petani Asli Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.